السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pengajian yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama adalah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam ayat yang ke-6 untuk berdoa kepada Allah, dan itu setelah melewati ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Baru setelah 5 ayat berlalu kita diperintahkan untuk berdoa. Di sini ada sebuah etika dalam berdoa yang diajarkan oleh Allah. Apakah etika tersebut? Apa? Etika berdoa yang diajarkan oleh Allah di sini apa? Apa? Mendahului apa? Mendahului doa dengan apa? Pujian kepada Allah. Dan ini yang biasa dinamakan dengan apa? Tawassul. Yang biasa dinamakan apa? Tawassul. Dan ini tawassul yang benar. Tawassul dengan memuji Allah, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Pertanyaan yang kedua. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Agama Islam. Dan ini menyeret kita untuk bertanya dengan pertanyaan yang ketiga. Kalau yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah agama Islam, dan kita semua adalah seorang muslim,
Kenapa setiap hari kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan tersebut? Padahal kita itu sudah beragama apa? Islam. Apa jawabannya? Hah? Diperintahkan, bagus, satu. Karena kita diperintahkan sama Allah untuk berdoa seperti itu. Yang kedua, apa? Agar kita dikaruniai istiqomah. Nah, jadi sebagai seorang muslim itu nggak cukup. Karena kita sering belok kanan, sering belok apa? Kiri. Makanya kita minta kepada Allah agar dikaruniai istiqomah berupa hidayah dan juga tambahannya. Kemarin kita juga sudah sampaikan bahwasannya petunjuk atau hidayah itu ternyata banyak tingkatannya. Berapa saat itu kita sebutkan? 10. Ada yang hafal luar kepala? Baca pun mungkin salah-salah, apalagi apa? Apalagi hafal. Di antaranya adalah hidayah atau petunjuk supaya dapat apa? Ilmu. Kemudian supaya punya kemauan untuk menerima ilmu. Kemudian kekuatan. Kemudian setelah itu mengamalkan. Lalu setelah mengamalkan apa? Istiqomah dan seterusnya. Ada 10 ya. Kita sudah sebutkan kemarin. Kalau kita cermati 10 hidayah ini itu semuanya berkaitan dengan sesuatu yang ada di alam dunia ini. Hidayah di dunia. 10 tingkatan tadi semuanya itu hidayah di dunia. Yang jadi pertanyaan, apa kita ini masih butuh hidayah atau petunjuk di akhirat? Masih butuh nggak? Masih. Petunjuk kemana? Istiqomah. Di akhirat sudah nggak ada amalan. Kita sudah nggak dituntut untuk beramal di akhirat. Karena akhirat itu adalah tempat pembalasan. Dunia tempat beramal, akhirat tempat apa? Balasan. Kita nggak butuh istiqomah di akhirat. Terus petunjuk apa yang kita butuhkan di akhirat? Kalau memang dikatakan kita masih butuh. Karena tadi kan saya bertanya kepada jamaah sekalian. Masih butuh nggak? Jawabannya masih butuh. Kalau jawabannya tidak, mungkin saya nggak akan tanyakan lagi. Masih butuh nggak kita? Tidak. Masih. Petunjuk untuk apa? Untuk masuk surga. Oh, berarti jalan masuk surga itu di akhirat susah ya? Susah di akhirat. Susah. Karena supaya kita sampai ke surga kita harus melewati sebuah jalan yang susah. Ya enggak? Supaya kita sampai ke surga, kita harus melewati sebuah jalan yang tidak ringan. Dan itu disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau. Jalannya itu lebih tajam daripada mata pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana jalan yang lebih tajam dari mata pedang. Dan itu pun jalan berada di atas api neraka. Masih ingat ketika dulu kita latihan pramuka ketika kecil? Berjalan di atas apa? Bambu ya. Bambu, satu bambu. Melatih apa? Keseimbangan. Kalau jatuh, jatuhnya kemana? Sungai. Kalau jatuh ke sungai apa? Basah. Kalau basah apa? Bajunya dicopot, dijemur, selesai masalah. Tapi jalan menuju ke surga, di bawahnya apa? Api neraka. Kalau jatuh, na'udzubillahi min dzalik. Dan Nabi mengabarkan bagaimana orang melewati jalan tersebut. Dalam suatu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yamurru awwalakum kal barq." Orang yang pertama kali melewati jalan ini, dia akan melewati jalan ini seperti kilat. Sekejap mata dia sudah sampai di depan mana? Pintu surga. Tsumma kamarrir riyah. Kemudian orang berikutnya dia akan berjalan melewati jalan tersebut seperti angin ringan sampai kemana? Depan pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Tsumma kamarrit thair." Kemudian ada yang seperti terbangnya burung, ringan juga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Washaddir rijal." Dan ada pula orang yang melewati jalan tersebut seperti seorang laki-laki yang berlari tanpa ada hambatan. Setelah menyebutkan orang-orang yang begitu mudah melewati jalan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hatta yaji ar-rajul fala yastati'u as-sayra illa zahfan." Sampai datang orang yang tidak bisa melewati jalan tersebut kecuali dengan merayap. Merayap dia. Tidak bisa jalan dia. Dia harus merayap melewati jalan tersebut. Bukan hanya susahnya jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi hafatay sirat kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi." Di samping kanan dan kiri jalan ini tersedia besi-besi pengkait yang siap untuk menyambar orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambar. Jadi subhanallah, susah jalannya. Makanya kita butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa sampai ke surga. Setelah hitungan amalan semuanya selesai, ternyata masih ada sesuatu yang ada di hadapan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke surga? Jalannya susah, tajam setajam mata pedang, dan di kanan kirinya terdapat perangkap yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa makhdushun najin." Ada orang yang lewat dan dia terluka karena sambaran dari besi tersebut, namun dia masih selamat. Makhdushun najin, luka karena tersambar tapi masih bisa sampai ke mana? Sampai ke surga. Wa makdusun finnar. Dan ada pula di antara orang-orang yang melewati jalan tersebut, dia terkait, tersambar oleh besi tersebut dan terlontar ke dalam neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadih. Demi Allah, inna qa'ra jahannam la 70 kharifan. Sesungguhnya keraknya neraka jauhnya atau dalamnya itu sejauh 70 tahun perjalanan. Ini menggambarkan kepada kita bahwasannya untuk sampai ke surga di akhirat nanti kita masih butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang selamat melewati jalan tersebut sukses sampai ke surga? Dan siapa pula orang-orang yang sial, naas, tersambar oleh besi tersebut dan masuk ke dalam neraka?
Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti jalan lurus ketika dia di dunia. Inilah orang-orang yang selamat. Jadi yang buah yang akan dipetik, buah manis selamatnya seseorang yang akan dipetik di akhirat nanti tergantung apa yang dia lakukan di dunia. Kalau di dunianya dia itu selalu lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, maka dia adalah orang-orang yang akan selamat nanti sampai ke surga. Siapa orang-orang yang sial? Siapa orang-orang yang naas? Tersambar oleh besi tersebut. Dan apakah besi-besi tadi di dunia? Besi-besi tadi di dunia adalah syahwat dan syubhat. Jadi orang-orang yang di dunia tersambar oleh syahwat, dia tenggelam di dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Atau orang-orang yang termakan syubhat, kerancuan di dalam memahami agama, sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Orang-orang seperti inilah yang akan tersambar oleh besi-besi yang ada di sekitar kanan dan kiri jalan tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita semua sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah ayat yang ke-7. Dan ini adalah ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ayat ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ayat ke-7 ini merupakan tambahan keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperjelas maksud dari siratal mustaqim. Jadi ketika di ayat sebelumnya Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini masih bersifat global. Jalan lurus ini jalan yang kayak gimana? Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringinya dengan keterangan tambahan. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat, yang engkau beri nikmat wahai Allah. Ini mengajarkan kepada kita metode yang sangat jitu dalam mengajarkan suatu ilmu. Susunan antara ayat ke-6 sampai ke ayat ke-7, penggabungan, perpaduan antara ayat 6 dengan ayat yang 7 ini mengajarkan kepada kita sebuah metode yang sangat bagus di dalam pengajaran. Apa kira-kira metode itu? Saya tanya sama bapak-bapak guru terlebih dahulu. Bapak-bapak guru, metode apa ini yang digunakan oleh Al-Quran untuk mengajarkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7? Bapak guru nggih? Bagus.
mengajarkan kepada kita, kalau kita pengen mengajarkan sesuatu dan sesuatu itu membekas di dalam diri murid-murid, sampaikan sesuatu secara global terlebih dahulu. Setelah disampaikan secara global, baru setelah itu masuk apa? Perinciannya. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita akan mengajarkan rukun Islam kepada murid-murid kita, ajarkan pertama kali bahwasanya rukun Islam itu ada berapa? 5. Ini masih global atau sudah terperinci nih? Masih global. Nah, setelah mereka sudah mengetahui rukun Islam ada 5, baru kita perincikan. Yang pertama sholat, syahadat. Yang kedua sholat, yang ketiga, keempat, kelima, baru diperinci. Apa gunanya? Apa buahnya dan apa faedahnya? Kalau kita mengajari seseorang itu kita sebutkan yang global terlebih dahulu, baru kemudian kita sebutkan perinciannya. Apa kira-kira gunanya? Apa hikmahnya coba? Mudah apa? Mudah dihafalkan. Kalau orang mendengar sesuatu global, dia itu jadi penasaran. Dia ingin tahu lebih apa? Lebih lanjut. Contoh. Ada kecelakaan di alun-alun. Ini masih global atau sudah apa? Terperinci? Global. Orang yang dengar kan penasaran. Kecelakaan apa? Motor apa mobil? Korbannya berapa? Mati apa enggak? Jadi orang penasaran. Ketika dia mendapatkan sesuatu secara global, dia akan penasaran. Apa perinciannya? Nah, ketika dia lagi penasaran, dia nunggu. Nunggu kelanjutannya apa? Jadi dia itu jiwanya, otaknya ini udah siap. Karena dia sedang menanti-nanti apa yang akan disampaikan kepada dia. Apa ini kira-kira setelah ini? Kalau orang sudah nunggu-nunggu, sudah siap, kok kemudian pelajarannya masuk secara terperinci, maka insya Allah akan lebih lama apa? Melekatnya di otak. Kalau misalnya langsung diperinci mungkin melekatnya 1 jam. Kalau diperinci mungkin agak lama dikit. Berapa? 2 jam. Kalau kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita nunggu ini jalan yang lurus ini jalan yang kayak gimana? Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala, setelah kita penasaran, menunggu-nunggu apa jalan yang lurus itu, baru Allah berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, wahai Allah. Siapa pula orang yang Allah beri nikmat? Orang-orang yang Allah beri nikmat menurut mayoritas pakar tafsir adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang Allah beri nikmat menurut mayoritas ahli tafsir adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 yang bunyinya adalah wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Persis enggak ayat ini dengan ayat yang ketujuh tadi?
Orang-orangnya sama-sama diberi nikmat. Cuma di dalam surat An-Nisa ini disebutkan siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Kata dia, minan nabiyyina, para nabi, was-siddiqina, orang-orang siddiq, wasyuhada'i, dan para orang-orang yang mati syahid, was-salihina, dan orang-orang salih. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang-orang yang diberi nikmat, adalah orang-orang yang disebutkan dalam apa? Surat An-Nisa ayat 69. Berapa golongan tadi? 4. Yang pertama an-nabiyun, para nabi, semuanya tahu. Yang kedua as-siddiqun. Siapa as-siddiqun itu? Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa as-siddiqun adalah orang-orang yang sempurna pembenarannya terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Orang-orang yang sempurna keyakinannya akan kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan orang-orang ini mereka mengetahui al-haq, mempercayainya seyakin-yakinnya, mengamalkan kemudian mendakwahkan. Inilah as-siddiqun. Dan berada di garis terdepan mereka itu para sahabat atau para pengikut Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain. Di antaranya adalah seorang yang bergelar Abu Bakar apa? As-Siddiq. Karena memang Abu Bakar ini luar biasa dia. Keyakinannya akan kebenaran Rasul itu luar biasa. Makanya dia mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Ini yang kedua. Yang ketiga Asy-Syuhada. Yaitu orang-orang yang mati di jalan Allah. Jadi bukan sembarang mati perang ya. Belum tentu orang yang mati perang itu mesti apa? Mesti syahid, belum tentu. Apalagi ada orang sembarang dia itu dikatakan berjuang kemudian mendapatkan gelar apa? Asy-syahid, belum tentu. Sedangkan orang yang berperang di jalan Nabi bersama Nabi SAW saja belum tentu dia itu mati syahid. Karena pernah ada kejadian pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang ada seorang yang berperang begitu luar biasa. Orang-orang pada memuji, ini luar biasa orang ini. Ternyata kata Nabi SAW, orang ini akan masuk neraka. Subhanallah. Orang berperang, berjihad, kata Nabi akan masuk neraka. Ternyata apa? Ternyata dia itu terluka. Nah, dia itu terluka. Kemudian dia nggak sabar dengan luka yang apa? Yang dia alaminya. Kemudian dia tancapkan pedangnya, ujungnya di atas, pegangannya di mana? Di bawah. Terus dia mengambrukkan badannya ke pedang tersebut. Alias apa? Bunuh diri. Nggak sabar dia, nggak tahan dengan lukanya, bunuh diri. Jadi asy-syuhada itu adalah orang-orang yang betul-betul berperang di jalan Allah. Jalannya harus benar, jangan jalan yang keliru. Kemudian yang ketiga, yang keempat, as-salihun, orang-orang saleh. Dah Ustaz, orang-orang saleh tadi kan semuanya itu orang-orang saleh, ya enggak? Nabi orang saleh bukan? Orang saleh. As-siddiqun, para sahabat Nabi juga orang apa? Saleh. Orang yang mati syahid juga orang saleh. Kok disebutkan lagi orang saleh di sini? Maksudnya orang saleh di sini adalah orang-orang yang saleh tapi belum masuk ke dalam salah satu dari 3 golongan yang tersebut di atas. Dia bukan nabi. Para sahabat Nabi juga bukan. Berperang juga enggak pernah. Nah, ini masuk ke mana ini? Kesempatannya yang keempat ini. Siapa? As-salihun. Mereka itu para wali Allah subhanahu wa ta'ala.
Di dalam ayat tadi An-Nisa dan juga di dalam Al-Fatihah tadi, Allah berkata, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kemudian di dalam surat An-Nisa disebutkan, ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat. Di sini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ketaatan yang dilakukan oleh para ahli ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh kaum mukminin. Semuanya itu semata-mata karena nikmat dan karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ini mengajarkan kepada kita agar kita sadar bahwasanya seluruh ibadah yang bisa kita lakukan itu adalah semata-mata karena karunia, nikmat dari Allah. Dan kita nggak mungkin bisa beribadah kalau bukan karena karunia dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa sholat. Kita mau menghadiri pengajian kayak gini. Kita bisa tahan berpuasa 1 bulan penuh. Kita mau berpegang dengan akidah yang lurus. Itu semuanya adalah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dengan kita meyakini ini, keyakinan kita ini akan membantu kita untuk mengkikis penyakit berbahaya yang sering menimpa para ahli ibadah. Penyakit apa itu? Hah? Sering saya ulang-ulang di sini. Penyakit apa? Hah? Ujub alias sombong. Jadi orang yang sudah rajin ibadah itu bukan berarti kemudian dia itu sudah langsung dapat tiket untuk masuk apa? Surga. Jadi kalau misalnya kita sudah rajin ibadah, setan itu enggak tinggal diam. Dia akan ngompori kita supaya kita itu terjerumus kepada sebuah penyakit yang penyakit ini bisa menyebabkan ibadah-ibadah kita itu rontok. Bahkan penyakit ini bisa menyebabkan kita terjerumus kepada suatu akhir yang sangat mengerikan, yaitu su'ul khatimah. Akhir yang apa? Yang buruk. Penyakit itu adalah penyakit sombong. Nyong tulis sholat sedina ping 5. Kok tulis sholat itu Jumatan tok? Apa sih kok? Sombong. Nyong tulis saben dina ngaji. Kok tulis ngajine pas bulan Ramadan tok? Sombong. Nyong tulis akidah wis lurus. Kok tulis akidah sih bengkak-bengkok bae. Sombong. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kita sudah terjerumus kepada penyakit ini, na'udzubillahi min dzalik, itu adalah merupakan pertanda awal kita telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kita butuh cepat-cepat kembali ke jalan yang lurus. Kok bisa ini bisa mengkikis keyakinan bahwasannya kita bisa beribadah itu bisa mengkikis penyakit sombong? Kok bisa? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena dengan kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang bisa kita kerjakan itu adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala, saat itu kita merasa betapa kecilnya kita. Kita tuh gak bisa melakukan ibadah-ibadah ini kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita sombongkan? Apakah kita sombong karena kerajinan kita? Apakah kita sombong karena kita sudah bisa sholat tahajud? Apakah kita sombong karena kita rajin puasa Senin Kemis?
yang kita sombongkan? Sedangkan itu semua bisa kita kerjakan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita bisa melakukan itu semua. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang apa? Yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Kita semua makhluk yang lemah. Kita nggak mungkin hati kita tergerak untuk memasukkan tangan kita ke dalam saku. Kemudian kita infakkan uang tersebut untuk orang miskin atau di jalan Allah. Nggak mungkin kalau misalnya hati kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin kita mau melangkahkan kaki kita jauh-jauh untuk datang ke masjid belajar. Kalau misalnya kaki kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang sehat, tapi dia enggan untuk datang ke suatu pengajian karena hatinya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang pengen datang ke masjid, menghadiri pengajian, tapi kakinya lumpuh, tak bisa dia berjalan. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita, memberikan kesempatan kesehatan kepada kita. Setelah kita diberi kesehatan, hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mau untuk datang. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita petik dari an'amta. Orang-orang yang engkau beri nikmat dan karunia. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian doanya beliau berkata, wala takilni ila nafsangkau. Jadikan aku ini bergantung kepada kekuatan diri sendiri meskipun itu hanya sekejap mata. Kebergantungan kepada kekuatan diri sendiri itu adalah pintu untuk masuk ke dalam suatu alam kehinaan dan kenistaan. Kalau kita sudah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini pekerjaan kan berhasil karena saya yang menggarap. Ini dagangan laris karena saya adalah seorang SE, sarjana apa? Ekonomi. Desa ini maju karena saya lurahnya. Sekolah ini terkenal karena saya gurunya dan kepala sekolahnya. Anak-anak saya ini bagus-bagus karena siapa dulu? Apa? Bapaknya. Hati-hati. Nah, perkataan-perkataan ini bisa mengantarkan kita kepada apa? Kepada suatu penyakit yang bernama penyakit sombong. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapakah? Para nabi, para siddiqun, para syuhada, para salihun. Setelah Allah menunjukkan ini loh jalan yang lurus. Allah nggak cukup hanya sekedar menunjukkan jalan yang lurus. Setelah ditunjukkan ini loh jalan yang lurus, ini loh, itulah jalan ini. Berjalanlah di atas jalan ini. Allah nggak cukup. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dua jenis jalan yang menyimpang. Ada dalam firman-Nya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ini tidak mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan undur pada pengajian yang akan datang dengan izin Allah Jalla wa Ala. Ada pertanyaan silahkan. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Kata Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata
yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Ini definisi yang dikatakan oleh para ulama paling sempurna di antara definisi yang ditawarkan tentang bid'ah. Kalau bisa kita ringkasnya saja adalah tata cara beribadah yang enggak diajarkan sama Nabi SAW. Itu ringkasnya. Nah, itu inti dari definisi tadi. Tata cara ibadah yang enggak ada dalilnya dari Quran dan hadis. Berarti di sini kita sedang berbicara tentang sesuatu yang baru dalam beragama, dalam tata cara beragama. Jadi ini nggak akan masuk dalam seperti ini nih. Ini apa nih? Hah? Mikrofon. Karena kadang-kadang kalau kita mengingatkan umat dari bid'ah, ada sebagian orang yang nggak terima. Loh, kalau jenengan itu ngelarang dari sesuatu yang baru-baru, berarti jenengan itu nggak boleh pakai apa? Mikrofon. Mikrofon itu nggak ada pada zaman Nabi SAW. Apalagi jenengan naiknya Tiger. Kalau jenengan mau betul-betul mengikuti sunnah, naik onta, jangan naik apa? Jangan naik Tiger. Atau naik Supra. Jangan, nggak boleh. Itu nggak ada pada zaman Nabi SAW. Loh mas, kita itu dari tadi bicara masalah apa? Sesuatu tentang tata cara ibadah. Sesuatu yang hubungannya dengan agama. Kita bukan sedang bicara masalah duniawi. Nah, duniawi ini tuh duniawi semuanya ini. Ini duniawi. Kemudian motor itu duniawi, pesawat itu duniawi. Itu nggak masuk dalam pembahasan kita, mas. Jadi jangan dimasuk-masukkan ke sini. Jadi yang kita maksud cara beribadah. Itu. Kemudian kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Yang ngomong kayak gini itu bukan saya. Yang ngomong kayak gini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang mengatakan semua, kullu dalam bahasa Arab itu artinya itu semua atau setiap atau segala. Berarti kan ini mencakup semuanya. Wah, ini kan baik. Masa dikatakan sesat? Baik menurut siapa? Menurut jenengan atau menurut saya? Baik ini kan sesuatu yang apa? Relatif. Baik ini menurut siapa? Menurut jenengan atau menurut saya? Kalau menurut jenengan baik, menurut saya nggak baik. Terus kita mau kembali sama siapa? Kalau misalnya kita pengen supaya nggak jadi sesuatu yang relatif, kita kembalikan kepada sesuatu yang dianggap baik oleh siapa? Rasul SAW. Kalau ini semuanya sepakat itu baik. Baik menurut Rasul, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Ini sudah baik menurut Rasul. Kalau misalnya itu baik, kenapa nggak dikerjakan sama Rasul SAW? Apa Rasul nggak tahu? Ya, hanya ada dua kemungkinan. Rasul nggak tahu. Atau Rasul tahu cuman disembunyikan sama Rasul, nggak disampaikan sama umat. Nah, kemungkinan yang mana ini? Sama-sama mengerikan ini kemungkinan ini. Rasul nggak tahu, subhanallah. Rasul nggak tahu. Berarti Anda itu luar biasa pinternya. Sampai mengetahui tata cara beragama yang nggak diketahui sama siapa? Rasul. Luar biasa Anda itu. Ini kemungkinan yang pertama. Dia mesti akan tersipu-sipu malu. Gak mungkin saya lebih tahu daripada. Kemungkinan yang kedua apa? Rasul tahu. Rasul tahu. Loh, kalau tahu kenapa gak disampaikan sama Rasul? Apakah Anda akan mengatakan Rasul menyembunyikan itu? Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda telah mengingkari salah satu sifat Nabi SAW, yaitu tabligh. Apa? Menyampaikan. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan dan itu adalah sifat khianat, dan Rasul nggak mungkin kayak gitu. Sampai di sini pengajian kita pada sore hari ini.
Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.